Selamat pagi anak-anak kami. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang relasi dan fungsi, yaitu masalah yang berkenaan dengan relasi dan fungsi. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang fungsi, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari suatu fungsi. Dan yang terakhir nanti adalah banyak fungsi dari dua himpunan. Nah, itulah materi yang mau kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa ciri-ciri dari fungsi. Dalam bentuk diagram panah, relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dilambangkan dengan relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi jika memiliki ciri-ciri yang pertama. Semua anggota himpunan A memiliki kawan di himpunan B. Dan yang kedua, kurva pemasangan dari himpunan A ke himpunan B tidak ada yang bercabang. Nah, itulah ciri dari fungsi. Kira-kira apa yang ciri yang dimaksud di sini? Baik, coba kita perhatikan kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nanti anak-anak kami lihat bukumu pada halaman 60. Nah, di sini ada kita buat relasi dalam bentuk diagram panah, yaitu lebih tua dari. Ini pelajaran kita pada materi sebelumnya. Nah, apakah relasi yang pertama ini merupakan fungsi? Jelas ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A ini yang bercabang. Coba lihat Ali, kemudian Budi juga, kemudian Cahya. Nah, sesuai dengan ciri tadi, setiap anggota himpunan A ini harus dipasangkan satu kali. Artinya tidak bercabang. Nah, coba kita lihat dulu relasi yang kedua ini. Apakah ini merupakan fungsi? Relasi yang kedua ini jelas tidak. Kenapa? Karena juga di sini ada himpunan A yang bercabang ini, Ali, kemudian Edi. Nah, coba kita lihat materi yang lainnya. Nah, relasi yang ketiga yang sudah kita bahas juga, coba lihat ini. Ini pada buku paket halaman 61. Coba lihat yang ketiga ini. Apakah ini relasi ini merupakan fungsi? Coba lihat relasi yang ketiga ini. Nah, ini adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A ini dipasangkan hanya satu kali. Coba lihat, tidak ada yang bercabang. Ali, Budi, Cahya, Doni, Edi. Nah, setiap anggota himpunan A ini tidak ada yang bercabang. Maka ini merupakan fungsi. Nah, coba lihat relasi yang keempat, yang ini. Apakah ini fungsi? Relasi ini tidak. Kenapa? Karena dari himpunan A ini anggotanya yang ini ada yang tidak dipasangkan ini, Edi. Tidak dipasangkan atau tidak mendapat pasangan. Maka sesuai dengan ciri dari fungsi tadi adalah setiap anggota himpunan A ini harus dipasangkan satu kali. Nah, itulah mengenai fungsi. Kita lihat halaman 63 contoh 31. Nah, nyatakan di antara relasi R berikut yang merupakan fungsi. Nah, R1 ditulis dalam himpunan pasangan berurutan yang ini. Bagian B, R2 relasi yang kedua dalam himpunan pasangan berurutan. Maka kita gambarkan relasi yang bagian A dan B, inilah diagram panahnya. Nah, anggota himpunan A yang di depan ini, anggota himpunan B yang di belakangnya. Demikian juga bagian B. Inilah diagram panahnya. Coba kita lihat dari diagram panah ini. Apakah bagian A atau relasi yang pertama ini fungsi? Nah, sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, karena dari sini kita lihat setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan satu kali. Berarti ini merupakan fungsi. Nah, coba kita lihat relasi yang kedua atau contoh bagian B tadi. Nah, inilah diagram panahnya. Apakah ini merupakan fungsi? Jelas tidak. Kenapa?
karena ada anggota himpunan A yang bercabang. Nah, saya kira sudah jelas apa itu definisi daripada fungsi itu. Nanti kembali anak-anak kami silakan ringkas apa yang sudah Bapak terangkan dari buku paket ini. Kita lanjutkan yang berikut. Nah, kita masuki bagian C. Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu fungsi. Coba kita lihat langsung contoh 32. Kita misalkan A sama dengan himpunan negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Dan himpunan B anggotanya 0, 1, 4, 6, 9. Relasi R yang memasangkan elemen-elemen X anggota A dan Y anggota B adalah dikuadratkan menjadi. Gambarkan dalam bentuk diagram panah atau diagram pemasangan relasi R tersebut. Apakah relasi R merupakan fungsi? Jika ya, tentukan domain, kodomain, dan ring dari fungsi yang dimaksud. Nah, apa yang ditanya di sini? Domain inilah tadi sama ini dengan daerah asal. Kodomain itu daerah kawan. Sedangkan ring itu adalah daerah hasil. Itu sama. Ini istilah yang lain ya. Baik, coba kita lihat jawabannya. Nah, kita buat diagram panahnya. Himpunan A ini tadi, ini anggotanya. Himpunan B yang ini. Nah, apa tadi relasi dari himpunan A ke himpunan B? Ini relasinya dikuadratkan menjadi. Berarti negatif 1. Jika kita kuadratkan itu menjadi berapa? Menjadi 1. Maka kita pasangkan dia ke 1. 0. Jika dikuadratkan 0 ini menjadi berapa? Hasilnya adalah 0. Maka 0 dipasangkan terhadap 0. Nah, kemudian 1. 1 jika dikuadratkan itu berapa? 1. Maka dipasangkan terhadap 1. 2. Jika dikuadratkan itu menjadi berapa? 4. Maka 2 dipasangkan dengan 4. 3. Jika dikuadratkan itu menjadi berapa? Menjadi 9. Maka 3 dipasangkan terhadap 9. Maka lebih lengkapnya inilah diagram panahnya. Sama sebenarnya ini dengan ini ya, sama. Baik. Nah, tadi apa yang mau kita tentukan? Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, untuk lebih jelasnya coba lihat nanti kembali, di situ sudah ada jawaban halaman 65. Nah, inilah diagram panahnya tadi. Mana tadi daerah asalnya? Ini A. Mana daerah kawan? Ini himpunan B. Mana daerah hasil? Nah, yang mendapat pasanganlah di himpunan B ini. Nah, itulah sebagai daerah hasilnya. Maka di sini dibuat daerah asal atau domain dari fungsi F adalah himpunan A. Inilah semua. Anggotanya negatif 1, 0, 1, 2, 3. Daerah kawan atau domain ini, himpunan B inilah daerah kawannya. Ya, daerah kawan. Berarti anggotanya 0, 1, 4, 9, 6 ya, atau 0, 1, 4, 6, 9. Daerah hasil mana? Daerah hasil yang ada pasangannya di B ini, atau yang mendapat pasangan. 6 kan tidak ada, berarti 6 bukan daerah hasil. Maka daerah hasilnya adalah 0, 1, 4, 9. Nah, saya kira jelas apa itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil atau ring. Nah, yang terakhir kita lanjutkan bagian D. Perhatikan bagian D, banyak fungsi dari dua himpunan. Nah, misalkan himpunan A anggotanya adalah A, B, C, dan himpunan B adalah 1, 2. Gambarkan dengan diagram panah semua fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, inilah itu. Nah, coba perhatikan ya, ada di sini berapa? Ada 8. Nah, kemungkinan yang pertama, A dipasangkan terhadap 1, B terhadap 1, C juga terhadap 1. Ini kan merupakan fungsi, karena setiap anggota A ini dipasangkan 1 kali. Nah, yang kedua, boleh A terhadap 1, B terhadap 1, C-nya terhadap 2. Ini juga kan fungsi. Nah, yang ketiga, boleh A terhadap 1, B terhadap 2, C terhadap 1. Nah, ini juga fungsi. Nah, kemudian yang keempat, boleh A terhadap 1, B terhadap 2, C terhadap 2. Ini juga fungsi. Nah, untuk lebih mudah kita memahaminya atau membuatnya, coba lihat. A terhadap 1 ada 4 kali. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti nanti A terhadap 2
ada juga 4 kali yang ini itu. Kalau A terhadap 2, B terhadap 2, C terhadap 2. Nah, kalau A terhadap 2, boleh B terhadap 1, C terhadap 2. Nah, A terhadap 2, B terhadap 2, C terhadap 1. Nah, yang terakhir A terhadap 2, B terhadap 1, C terhadap 1. Atau dipasangkan ya. Baik, berarti jika anggota himpunan A, B, C berarti ada 3 anggotanya, NA dikatakan nanti 3. Sedangkan himpunan B anggotanya ada 2, berarti NB ada 2. Berarti banyaknya fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B itu adalah 8. Yaitu banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A, yaitu 2 pangkat 3. Itulah yang 8. Nah, maka kesimpulan banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A, yang ditulis NB pangkat NA. Nah, itulah menentukan banyaknya fungsi dari 2 himpunan. Nah, sekarang kita balikkan. Kalau nanti himpunan A anggotanya 2, anggota himpunan B ada 3, berapa banyak fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B? Nah, nanti itu menjadi tugasmu ya. Buat gambarnya itu nanti menjadi tugas. Nanti Bapak perjelas lagi di GCR ya. Baik, nanti silakan ringkas apa yang sudah Bapak terangkan tadi, mulai dari definisi atau pengertian dari fungsi, kemudian daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Nah, kemudian yang terakhir tadi, yang ini banyak fungsi dari 2 himpunan. Sampai sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.